Shalom Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ayat-ayat di dalam terjemahan Alkitab yang kesannya kontradiksi, padahal sebenarnya di dalam teks aslinya tidaklah kontradiksi. Nah, kali ini kita akan membahas ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Hampir di kebanyakan terjemahan Alkitab, termasuk dalam bahasa Indonesia, terjadi perbedaan antara yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Ini berkaitan dengan bisa bawa tongkat atau tidak. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di dalam Markus 6 ayat 8, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Di dalam Lukas 9 ayat 3, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Nah, kita lihat di sini, 2 lawan 1. Matius dan Lukas sama-sama menuliskan, jangan bawa tongkat. Sementara Markus menuliskan, Tuhan Yesus mengatakan, bisa bawa tongkat. Nah, terjadi kontradiksi seolah-olah Bapak Ibu. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam teks Yunani aslinya, baik di dalam Matius, Markus, Lukas itu sama-sama sejalan, yaitu murid-murid itu bisa bawa tongkat, tetapi jangan lebih dari 1. Artinya, maksimal 1 tongkat yang bisa dibawa. Kita akan bahas secara tekstual Yunani, Bapak Ibu. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita dibantu oleh beberapa literatur. Literatur yang pertama adalah Analytical Greek New Testament Plus Byzantine Edition. Yang kedua adalah The Greek New Testament According to Family 35. Yang ketiga adalah Analytical Greek New Testament Plus United Bible Society 4 Edition. Dan kita lihat dulu Matius pasal 10 ayat 10 Bapak Ibu dalam teks Yunaninya. Di sini saya memunculkan ada 2 teks sumber Yunani yang dijadikan sebagai sumber penerjemahan. Yang pertama adalah Byzantine Text, yang kedua adalah United Bible Society. Nah, dalam Matius 10 ayat 10 kita bisa lihat Byzantine Text dengan United Bible Society Text atau yang kita sebut dengan Nestle Aland Text itu tidak sama. Di dalam Byzantine Text adalah rhabdos yang artinya tongkat dalam bentuk jamak. Sementara dalam United Bible Society edisi 4, rhabdon itu adalah tongkat dalam bentuk tunggal. Jadi Byzantine Text mengatakan jangan membawa tongkat lebih dari 1. Sementara United Bible Society atau Nestle Aland Text mengatakan 1 tongkat pun jangan dibawa. Nah, kita lihat persentase manuskrip Yunani yang menuliskan keduanya. 95% manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani menuliskan rhabdos, artinya tongkat dalam bentuk jamak. Hanya 5% manuskrip Yunani Perjanjian Baru termasuk Textus Receptus dan Orthodox Church menuliskan rhabdon, tongkat dalam bentuk tunggal. Nah, seperti yang saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu termasuk dalam seminar penerjemahan Alkitab Bapak Ibu, bahwa kita memilih teks yang mana di kebanyakan manuskrip itu sama. Itu sebabnya karena 95% manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani menggunakan kata rhabdos, tongkat dalam bentuk jamak, maka kita memilih Byzantine Text sebagai basis penerjemahan atau sumber teks penerjemahan Alkitab kita. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak Jul tadi singgung Textus Receptus pakai singular atau bentuk tunggal, sementara di dalam Textus Receptus yang sekarang itu sudah jamak, Pak. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, Textus Receptus tahun 1550 yang diterbitkan oleh Stefanus dan Textus Receptus yang diterbitkan oleh Elzevir tahun 1624 masih menuliskan tongkat dalam bentuk tunggal. Sementara Textus Receptus Scrivener tahun 1881 lah yang sudah menuliskan tongkat dalam bentuk jamak. Nah, sejarah Textus Receptus saya sudah pernah singgung dalam sejarah penerjemahan Alkitab dan seminar penerjemahan Alkitab Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tonton kembali pada link yang muncul di sebelah kanan atas. Jadi, kembali kepada Matius 10 ayat 10 berdasarkan majority text, mayoritas teks menuliskan dilarang membawa tongkat dalam bentuk jamak, berarti kita hanya bisa bawa tongkat 1 saja. Nah, bagaimana dengan Markus 8? Kita lihat di dalam teks ini.
baik Byzantine Text maupun United Bible Society atau Nestle Aland Text itu sama Bapak Ibu. Bisa bawa tongkat, tetapi maksimal 1 tongkat saja. Jadi, kalau kita lihat di dalam Matius 10 ayat 10 tadi, Matius 10 ayat 10 Byzantine Text itu sesuai dengan Markus 6 ayat 8. Matius 10 ayat 10 mengatakan, boleh bawa tongkat tapi maksimal 1. Markus 6 ayat 8 katakan boleh bawa tongkat, tetapi 1. Nah, bagaimana dengan Lukas 9 ayat 3 Pak Jul? Sama seperti Matius 10 ayat 10, Byzantine Text menuliskan jangan bawa tongkat lebih dari 1. United Bible Society Text mengatakan 1 tongkat pun jangan dibawa. Kita lihat persentase manuskrip Yunani untuk Lukas 9 ayat 3 Bapak Ibu. Dalam literatur ini, 85% manuskrip Yunani Perjanjian Baru menuliskan rhabdos, tongkat dalam bentuk jamak. Hanya 15% manuskrip Yunani Perjanjian Baru yang menuliskan rhabdon, tongkat dalam bentuk tunggal. Nah, kali ini Textus Receptus dan Orthodox Church sejalan dengan Byzantine Text. Nah, karena mayoritas teks Yunani menuliskan tongkat dalam bentuk jamak, maka kita memilih teks tongkat dalam bentuk jamak. Jadi, artinya bagaimana? Jangan bawa tongkat lebih dari 1. Nah, kalau kita buatkan tabelnya Bapak Ibu, hasil kajian tekstual kita untuk 3 kitab itu. Byzantine Text, baik Matius 10 ayat 10, Markus 6 ayat 8, Lukas 9 ayat 3, boleh bawa tongkat tapi maksimal 1. Nah, sementara menurut United Bible Society atau Nestle Aland Text, Matius 10 ayat 10 tidak boleh bawa tongkat, Markus 6 ayat 8 boleh bawa tongkat, Lukas 9 ayat 3 tidak boleh bawa tongkat. Nah, dengan adanya Byzantine Text, maka itu berarti Matius 10 ayat 10, Markus 6 ayat 8, dan Lukas 9 ayat 3 tidak kontradiksi. Itu akan terlihat kontradiksi kalau kita menggunakan United Bible Society Text atau Nestle Aland Text. Jadi Bapak Ibu, kontradiksi hanya akan terlihat ketika kita hanya membaca 1 terjemahan Alkitab saja. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan Alkitab Byzantine Text yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan, maka Bapak Ibu tidak akan menemukan kontradiksi pada ketiga kitab tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan 1 terjemahan saja, baik itu untuk mengajar atau untuk berapologetika atau berkhotbah, pemahaman Bapak Ibu besar kemungkinan bisa keliru. Dan sebagian orang juga mengakui kepada saya ketika kita menggunakan 1 terjemahan saja, kita bisa kalah debat. Tidak heran bahwa terjemahan yang kita gunakan itu justru jadi bahan untuk menyerang kekristenan itu sendiri. Saya bisa bayangkan kalau ada hamba Tuhan yang hanya mengandalkan 1 terjemahan Alkitab saja dan mengajarkannya kepada yang lain, maknanya bisa tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab. Ingat, yang saya katakan adalah jenis terjemahan, bukan bahasa. Kalau Anda memiliki terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dan Anda memiliki bahasa Inggris ESV atau King James Version, itu artinya bahwa Anda memiliki Alkitab terjemahan harfiah yang sama walaupun beda bahasanya. Nah, penjelasan lebih lanjut Bapak Ibu bisa ikuti dalam seminar penerjemahan Alkitab yang sudah pernah kita lakukan, yang linknya sudah saya buatkan sebelumnya. Jadi, jangan katakan lagi Alkitab itu kontradiksi. Alkitab kontradiksi kalau kita melihat hanya dalam 1 terjemahan atau dalam 1 teks. Tetapi ketika kita komparasi dan kita lakukan textual criticism, kita tahu bahwa standar teksnya tidak kontradiksi. Alkitab tidak pernah kontradiksi. Nah, Bapak Ibu, dukung terus channel ini, channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.